Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya yang akan kita pelajari, yaitu integral tertentu. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang integral tak tentu. Integral tak tentu itu suatu konsep yang merupakan sebuah anti turunan dari konsep turunan yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu apa integral tertentu? Integral tertentu di sini pada dasarnya adalah bisa dibilang penerapan konsep dari konsep integral tersebut. Konsep-konsep integral tentu ini banyak muncul pada penyelesaian bagaimana menentukan luas daerah di bawah kurva, luas daerah, luas volume dan sebagainya ya. Lebih kepada konsep menemukan luas daerah. Pada kesempatan ini materi yang Bapak akan sampaikan tentang konsep awal dari integral tertentu ini. Baik, kita akan mulai ya. Oke. Apa yang akan kita pelajari? Yang dipelajari pertama ada integral tertentu, sifat-sifat integral tertentu. Baik, kita langsung ke integral tertentu. Apa sih integral tertentu itu? Coba kita amati gambar berikut ini. Jadi dimiliki grafik fungsi fx ya. Nah, grafik fungsi fx ini sekarang ada pertanyaan bahwa kita di dalam proyek dimiliki juga batas, bukan batas ya. Sebelumnya ada titik A dan titik B, di mana titik A dan titik B ini pada dasarnya nanti merupakan batas dari fungsi fx yang membentuk suatu luasan daerah. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Oke, Bapak lanjut dulu. Nah, ini dimiliki suatu luas daerah, di mana luas daerah itu dibatasi oleh kurva fx. Nah, dimiliki suatu luas daerah ini dibatasi oleh kurva fungsi fx, lalu sumbu x, ini sumbu x, terus ada a, batas atasnya b dan batas bawahnya a. Bagaimana kita menentukan luas daerah yang di akhir ini? Nah, untuk bagaimana menemukan luas daerah ini, luas daerah tersebut adalah luas daerah yang dibatasi kurva fx dan sumbu x dari a hingga b. Yang diperoleh dengan cara, ini Bapak hilangkan dulu. Yang diperoleh dengan cara luas daerah B, yang mana luas daerah B itu ini ya, yang hijau ini ya. Jadi seluruh luas daerah dari pusat koordinat 0 sampai ke batas B tentunya dibatasi oleh fungsi fx dan sumbu x. Maka untuk memperoleh luas A sama B tadi ya, untuk mendapat luas A yang ini, luas B yang A sampai B ini adalah luas B keseluruhan dari pusat koordinat sampai ke sini, sampai batas B. Itu yang ini kita tarik keluar, dikurangi oleh luas A, yaitu dari pusat A sampai pusat koordinat sampai A tadi ya, ini ya yang kita sudah geser ke sini. Sehingga yang kita peroleh apa? Dari luas keseluruhan tadi kalau kita kurang sama yang luas yang agak kecil ini, maka sisanya mana? Yang ini kan. Dan luas ini sendiri, nah luas ini sendiri adalah luas yang ini kita cari, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx dan sumbu x dari A hingga B. Jadi menemukan konsep luas daerah di bawah kurva itu pada dasarnya kita
yang memiliki batas ya. Jadi luas keseluruhan tadi, luas A sampai B di sini, kita kurangi dengan luas A yang di sini. Maka kita akan memperoleh sisanya. Nah, sisa itulah luas yang ini kita cari. Nah, konsep ini kita simpan sebagai suatu informasi awal dalam menentukan luas daerah. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ya. Sekarang dimiliki titik X dan X plus H. Kita plot titik X dan plus H ya. Nah, mana titik X sama plus H di situ ya. Nah, X plus H artinya dari X ini ditarik sejarak atau sejauh H. Sehingga titik yang selanjutnya kita plot X plus H. Lalu dimiliki pula titik P, Q, R, S, T, U seperti pada gambar. Nah, ini ya, kita miliki titik P, Q, R, S, T, U. Bisa dilihat seperti gambar ya. Nah, dari gambar ini kita perhatikan bahwa luas RSTU mana luas RSTU kita lihat. Nah, ini yang berwarna lah, yang berwarna. Jadi luas RSTU ini pada dasarnya dia lebih kecil dari luas RQT. Nah, itu yang kelihatan pada gambarnya. RQT itu kan keseluruhan dari bawah sampai dibatasi oleh kurva fx. Ruas RQT ini juga lebih kecil dari luas PQT. Keseluruhan persegi panjang tadi ya. Itu PQT. Nah, sekarang kalau kita perhatikan luas RSUT ini kan berbentuk persegi panjang, di mana lebarnya adalah H, ini ya jarak dari X ke sini kan sejauh H ya. Sedangkan tingginya ini adalah Fx. Di sini ya, kalian perhatikan di sini. Tinggi ini kan setara dengan koordinat koordinat titik R ini ya. Koordinat titik R ini kan adalah X, Y, di mana X-nya ada sejauh X, maka tingginya ini adalah Y. Nilai Y ini kan kita peroleh saat kita substitusikan X ke fungsi Fx. Saat X ini kita substitusikan ke fungsi Fx, maka kita memperoleh koordinat di sini, yaitu apa? X, Fx. Di mana kan dengan kata lain kan Fx ini kan pada dasar sama dengan Y. Sehingga koordinat tinggi di sini adalah Fx ya. Nah, itu. Jadi tinggi T ke R itu atau R ke T itu adalah Fx, sejauh Fx. Lalu terus luas RQT. Nah, luas RQT yang tadi yang seperti ini. Nah, ada yaitu luas daerah yang dibatasi oleh apa? Sumbu X dan sumbu Fx dari X ke X plus H. Luas ini kan konsepnya sama pada slide sebelumnya, yaitu untuk memperoleh luas yang ini. Nah, luas RQT ini yaitu kita peroleh dari mana? Dari pusat koordinat, Bapak kasih warna berbeda. Dari sini keseluruhan ini sampai dengan X plus H dikurangi oleh luas daerah dari pusat koordinat sampai dengan X. Yang tersisa adalah luas RQT, yaitu sehingga untuk menemukan luas RQT adalah luas X plus H, luas dari yang kuning ya, dari kuning sampai di pusat koordinat sampai X plus H dikurangi dengan luas dari pusat koordinat